فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimakumullah azza wa jalla, tiada yang berhak disembah melainkan Allah azza wa jalla, yang konsekuensinya masalah takut, cinta, harap itu harus dimaksimalkan untuk Allah azza wa jalla. Takut pada makhluk tidak boleh disamakan dengan takut pada Allah. Cintanya kita pada makhluk, baik berupa makhluk hidup ataupun benda, ataupun secara makna seperti hobi dan semisalnya, itu tidak boleh disamakan dengan cinta kita pada Allah. Dan tidak boleh mengunggulkan cinta kita kepada makhluk dibandingkan mengedepankan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berharap itu juga harus lebih pada Allah Azza wa Jalla. Dan berharapnya kita pada Allah tidak boleh sama seperti kita berharap kepada makhluk. Artinya harus lebih porsinya dan maksimal. Karena betapa banyaknya rasa takut kepada makhluk dan kurang takut pada Allah menjadikan hamba ini terlalu ketakutan, tidak bisa menjalani masa depan yang baik karena takut pada makhluk, dan juga terpenjara pada rasa takutnya, yang mana rasa takut pada makhluk tidak memberikan keamanan, bahkan justru penjara jiwa. Dan rasa takut pada Allah justru mewariskan rasa lebih aman. Kemudian cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk jika berlebih dari porsinya, berlebih dari tabiat yang wajar, maka itu akan membuat kita melampaui batas dan membuat kita mabuk dengan takut kehilangan makhluk dan terlalu berharap pada makhluk saking cintanya. Dan seolah-olah segala hal itu tergantung pada makhluk yang kita cintai. Padahal kenyataannya tidak dan jauh dari itu. Bahwasanya bergantung hanyalah pada Allah, dan cinta kepada makhluk sewajarnya saja. Karena boleh jadi cintanya kita pada makhluk suatu saat berubah menjadi benci dan bermusuhnya kita padanya. Makanya dikatakan habibaka haunan ma. Ya. Asa an yakuna bughdan laka haunan ma. Yaitu cintailah kekasihmu sewajarnya. Karena boleh jadi suatu saat dia menjadi musuhmu di suatu kala. Dan juga membenci makhluk sewajarnya. Dan barometer wajarnya atau tidaknya itu pertama sesuai dengan tabiat yang maklum. Seperti sukanya kita kepada lawan jenis, tabiat yang maklum, itu pertama. Tidak lebih dari kadarnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan koridor syariat. Maka jika kita mencintai dengan cinta yang memang secara tabiat maklum namun tidak sesuai dengan syariat,
maka ini pelanggaran. Maka dua syarat dalam mencintai, yaitu pertama, sewajarnya secara tabiat, dan yang kedua, sesuai dengan syariat. Maka barang siapa yang menafikan bolehnya cinta secara tabiat, maka ini berarti tidak normal. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan menginginkan laki-laki, laki-laki punya hobi, perempuan punya hobi. Ini wajar, namun harus sesuai dengan kadarnya dan tidak boleh melampaui syariat Allah. Kemudian berharap kepada makhluk, jika itu di luar batas, maka itu akan menghinakan kita. Berharap kepada makhluk, jika di luar batas syariat, maka itu akan merendahkan, menghinakan, memperbudak diri kita. Lihat, sekarang ada istilah bucin atau budak cinta. Itu pasti terlalu berharap pada makhluk, sehingga dia tersiksa dengan harapannya yang tak kunjung pasti atau tak kunjung datang. Karena makhluk itu kerap kali mengkhianati harapan makhluk lainnya. Belum tentu juga, kalaupun niatan baik, belum tentu juga bisa melaksanakan dan menepati harapan saudara atau temannya atau kekasihnya. Maka berharaplah lebih kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hambanya, tidak akan pernah mengkhianati hambanya. Bahkan hamba itu ketika dia tertidur, Allah yang menjaganya. Hamba itu ketika dia safar, Allah yang menjadi sahibnya. Maka dalam doa safar, antas sahibu fis safar, engkau adalah sahib dalam safar itu ya Allah. Ya, maksudnya sahib di sini yaitu yang menemaninya adalah Allah dan menjaganya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka hidup kita, jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan mengalami ketertinggalan atau ditinggal atau sendirian, dan kita tidak akan selamanya bersama dengan makhluk manapun. Kekasih yang paling kita cintai pun akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya. Sehingga sesuatu yang pasti luput itu tidak bisa kita harapkan maksimal. Tetapi zat yang selalu ada dan sempurna kehidupannya, sempurna kepengurusannya terhadap kita, sampai kita wafat pun dialah yang mengatur bagaimana barzakh kita. Dialah yang mengatur bagaimana kalbu dan lisan kita ketika menjawab siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dialah yang mentanfir dan mentadbir diri kita. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, terutama marbot atau DKM. Sekarang ramai alhamdulillah dengan banyaknya hamba-hamba Allah. Alhamdulillah. Namun ketika nanti selepas Isya, Anda akan merasakan sepinya masjid ini. Mulai pulang satu persatu. Ya, hilang satu persatu, kembali ke rumah-rumah mereka. Maka sekarang ketika Anda mengurus masjid ini sendirian, kemudian semua sudah pulang. Padahal belum lama tadi ini ramai masjidnya. Anda akan merasakan bahwa suatu saat saya pun akan sendiri juga nanti setelah kematian. Lalu pada siapa kita harus bertumpu? Ya kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka jemaah sekalian, ketika keramaian Jakarta, Lubang Buaya dan seterusnya, Anda dapatkan keramaian ini keramaian yang fana. Kedekatan kita kepada makhluk, kedekatan yang sementara. Maka tanamkan dari sekarang dan dari kemarin, dari sebelumnya, dari kapanpun, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sering mengingat Allah Azza wa Jalla. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai selalu ingatan dalam diri kita. Bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu disembah oleh kita. Allah Ta'ala kita beribadah padanya. Allah Ta'ala kepadanya kita bertawakal. Dan seterusnya. Maka barang siapa yang membiasakan diri bertauhid selagi dia hidup di dunia ini, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah mengkhianati tauhidnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingnya di hari kematiannya. Bahkan mungkin Allah Ta'ala akan mudahkan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, masuk surga dia. Subhanallah, insyaallah. Itu yang kita harapkan, jemaah. Ya, semoga dengan la ilaha illallah, dengan tauhid, dengan qalbu kita betul-betul ke Allah Azza wa Jalla, semoga itu yang menjadikan kita dimudahkan di hari
kematian kita, di alam barzakh kita, di padang mahsyar kita, di ketika kita menghadapi catatan amal kita yang begitu banyak kesalahannya. Bukan kesalahan malaikat yang mencatatnya, tetapi kesalahan kita yang termaktub oleh malaikat-malaikat itu. Ya, kita sudah banyak lupa, semua kesalahan kita lupa. Namun kemudian diingatkan mungkin oleh Allah Azza wa Jalla. Syukur-syukur semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan semua dari catatan rekor kesalahan kita, sehingga dimudahkan. Dan juga kezaliman yang pernah kita lakukan di dunia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala mudahkan kita untuk mengembalikan kezaliman itu kepada pihak yang berhak, sehingga kita diselamatkan nanti dari tuntutan-tuntutan di pengadilan akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah, tujuan kita akhirat. Untuk apa lagi kulit keriput ini? Mau kita bergaya di dunia pun, pada waktunya gaya itu akan habis, orang akan lupa dengan gaya kita, dan yang akan dihisab bukanlah apa-apa yang menjadi gaya kita, melainkan amalan kita bagaimana di dunia ini. Kita lanjut kepada perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Risalah Kalimat Al-Ikhlas, Risalah Kalimat La Ilaha Illallah. Kata beliau, qauluhu, perkataan la ilaha illallah, tiada berhak disembah selain melainkan Allah, taqtadi alla yuhibba siwah. Konsekuensinya adalah antum jangan mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ini tidak menafikan cinta secara tabiatnya. Karena manusia itu diberi modal hub secara tabi'i kepada lawan jenis, kepada hal yang indah-indah yang dia sukai secara tabiat. Namun yang dimaksud di sini yaitu janganlah engkau mencintai Allah Ta'ala dengan kadar yang sama seperti mencintai makhluk. Melainkan jadikan cinta kepada Allah itu cinta yang maksimal, yang tidak ada harga yang semisal. Ya. Fa innal ilaha huwa alladhi yuta'. Sesungguhnya sesembahan yaitu Allah, dia adalah yang ditaati. Yang ditaati secara mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Ditaati secara cinta, ditaati secara rasa takut, ditaati secara harapan. Maka ketika kita taat pada Allah, ketika kita melakukan suatu amalan saleh, maka hendaknya ada komponen cinta kita terhadap Allah Azza wa Jalla di amalan tersebut, ada rasa takut kita kepada Allah Ta'ala di amalan tersebut, dan ada pengharapan kita kepada Allah di amalan tersebut. Wa min tamami mahabbatihi mahabbatu ma yuhibbuh. Dan di antara kesempurnaan mencintai kepada Allah, kesempurnaan cintanya kita kepada Allah, yaitu mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang rajin bertaubat. Maka kalau kita tahu ada orang rajin bertaubat, cintailah dia. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Karena Allah cinta pada orang-orang yang bersabar, maka kita juga mencintai orang-orang yang bersabar. Wa innallaha la'amal muhsinin yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik, maka kita cinta sama orang-orang yang suka berbuat baik. Ya. Jadi di antara tanda kesempurnaan cinta seseorang kepada Allah Ta'ala, dia mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai, baik itu berupa amalan atau berupa individu makhluk. Kalau Allah Ta'ala mencintai amalan saleh seperti mencintai salatnya manusia, maka cintailah salat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sedekah, maka kita cinta juga dengan amalan sedekah. Itu dari segi amalan. Kalau Allah Ta'ala mencintai individu-individu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, cintanya Allah padanya, maka kita juga wajib mencintai individu-individu ini. Begitu. Maka di antara tanda-tanda kesempurnaan cinta kita kepada Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai. Yang kedua, wa karahatu ma yakrah. Ma yakrahu. Dan yang kedua, membenci amalan atau pihak yang Allah Ta'ala benci. Kalau Allah Ta'ala membenci kata-kata kotor, keji, maka kita juga wajib membenci hal-hal tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci yaitu kezaliman, ya maka kita wajib membenci kezaliman. Itu dari segi amalan. Kalau Allah Ta'ala membenci orang-orang kafir, maka kita wajib membenci orang-orang kafir. Terutama yang sekarang Yahudi. Ya. Kita tanamkan pada diri kita kebencian terhadap Yahudian mereka dan juga mereka Ahlul Yahud.
Di antara musibah yang menimpa di hari-hari belakangan ini adalah, yaitu sebagian atau beberapa travel umrah itu mengadakan fitur setelah umrah, ada fitur nonton bola tim Al Nassr untuk melihat Ronaldo. Oke, ini suatu musibah, ya. Karena justru harusnya itu kita membenci yang Allah Ta'ala benci. Tapi ini jangan diajarkan untuk ngefans dan memblending antara amal ibadah umrah ke tanah suci atau ziarah ke tanah suci, ziarah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, malah justru ditambah bonus dengan memblendingkan kecintaan kepada orang kafir. Maka ini musibah bagi orang yang melihat dalil-dalil yang melarang kita untuk ngefans dan mencintai mereka. Namun ini nikmat dan keberkahan bagi mereka, orang-orang yang hanya mengorientasikan dunia, dan itu juga musibah banyak dari owner travel sekarang umrah. Ya. Antum akan dapatkan sebenarnya bisnis yang termasuk booming di 2 tahun belakangan ini adalah bisnis umrah sejak pandemi dibuka. Ini bisnis yang besar Allah. Ya. Banyak orang tadinya kan pas pandemi tertahan untuk umrah, maka seketika dibuka keran umrah, maka membludaklah. Luar biasa membludaknya, luar biasa, masya Allah. Ada kebaikan pada hal itu, ada kebaikan. Tetapi di antara efeknya adalah sebagian dari owner dari travel akhirnya terjerumus dan tenggelam dalam kerakusan, ya, dan juga mulai melanggar syariat, mulai membuat inovasi-inovasi yang kemudian yang tidak dikonsultasikan kepada asatidzah atau ulama yang lebih mengerti ilmu syar'i. Akhirnya dibuatlah fitur-fitur yang justru itu mengaburkan nilai ibadah dalam umrah. Luar biasa. Kita ngapain jauh-jauh ke Saudi untuk nonton orang kafir main bola. Dan di antara fitnah sekarang, dan bagian ini fitnah, yaitu mulai banyaknya orang-orang kafir yang ke Saudi Arabia untuk sekadar main bola dan nyari uang. Dan memang ini sebenarnya memang untuk memakmurkan negeri tersebut memang. Karena akan ada banyak income yang masuk ke negeri Saudi Arabia. Para ulama mereka tidak mengangkat suara akan hal ini karena saking berusaha taatnya mereka kepada penguasa, dan juga tidak mau menasihati penguasa di ruang publik, melainkan di ruang private, dan itu adalah hal yang syar'i gitu. Mereka insya Allah telah menasihati, insya Allah, tapi tertutup, bukan dengan cara seperti kita orang Indonesia di ruang terbuka, ya. Tapi ya inilah yang terjadi fitnah, ya. Maka justru kan di antara konsekuensi la ilaha illallah kita membenci yang Allah Ta'ala benci. Maka ngefans dengan orang kafir, ya ini pelanggaran la ilaha illallah sebenarnya. Tanpa disadari, ya bukan berarti kita menjadikan berarti kafir dong, enggak juga. Ya enggak langsung kita vonis kafir, bukan, tetapi kadar dan nisbat la ilaha illallahnya berkurang, iman berkurang. Masa kalau misalnya kita ke Saudi untuk umrah meninggikan iman, tiba-tiba karena ngefans sama Ronaldo misalnya, kemudian menurunkan imannya. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Faman ahabba syai'an mimma yakrahullah aw kariha syai'an mimma yuhibbuhullah lam yakmul tauhiduhu wala sidquhu fi qawlihi la ilaha illallah. Barang siapa yang mencintai sesuatu yang Allah benci, tapi dia cinta, atau membenci sesuatu yang Allah suka, dia membenci yang Allah suka, maka tidak sempurna tauhidnya dan tidak sempurna kejujurannya dalam berkata la ilaha illallah. Antum bilang la ilaha illallah, tapi antum mencintai orang kafir sampai rela menghabiskan uang dengan bonus untuk bisa nonton seorang orang kafir. Subhanallah. Ya betapa buruknya, gitu loh. Apa tidak ada orang lain yang bisa antum sedekahi supaya yang lebih bermanfaat? Apa tidak ada gitu? Maka ini termasuk tabdzir. Dan bisa dosa itu orang yang mencanangkan di agenda umrahnya, agenda travelingnya. Kalau alasan mereka bahwasanya ini kan namanya orang umrah Indonesia, Turki, orang Malaysia, siapanya umrah ke Saudi Arabia, itu kan pengen jalan-jalan, betul, tapi jalan-jalan yang dibolehkan syariat, bukan jalan-jalan dalam rangka mengagumi orang kafir. Nauzubillah min dzalik.
Ya. Mungkin antum Pak ketika dengar kajian di mana-mana nggak pernah ada yang mengangkat pembahasan ini. Tapi wallah ana cemburu sekali. Ana sangat cemburu dengan berubahnya beberapa poin di negeri Saudi Arabia, terutama masalah orang-orang kafir yang main bola ini, sehingga orang-orang Saudi dan orang-orang Arab atau orang-orang Islam mulai banyak yang terbius dengan datangnya orang-orang kafir. Subhanallah. Harusnya mereka orang-orang kafir yang kagum sama kita. Ini mas baliknya kita yang malah kagum sama mereka dan siap untuk merogoh kocek demi menonton mereka. Mending kalau misalnya lomba cerdas cermat kayak mereka gitu, oke lah. Ya. Ini nonton bola yang antum sendiri bisa. Ya, subhanallah. Ya ini musibah yang kita harus ingkari. Ya. Wa kana fihi min asy-syirkil khafi bihasabi ma karihahu mimma yuhibbuhu Allah wa ma ahabbahu mimma yakrahu Allah. Dan ada nisbat syirik terselubung sesuai dengan kadar apa yang dia benci dari apa yang Allah Ta'ala cintai. Kalau misalnya dia membenci apa yang Allah cintai, maka di sini ada sisi menduakan Allah secara terselubung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amal ini, dia benci. Allah Ta'ala menyukai amal ini, dia benci. Ini sebenarnya mengurangi tauhid seseorang. Ya. Kalau misalnya ada orang mau sholat subuh berjamaah, itu amalan soleh, amalan baik. Ya. Beberapa orang membenci itu, membenci sholat subuh berjamaah karena saking malasnya. Banyak dosa ini orang. Boleh jadi dia nggak suka dengan syariat sholat subuh berjamaah, itu ada nisbat syirik kecil, dan bahkan khawatirnya itu ada nisbat kemunafikan. Nisbat di sini adalah percentage atau ratio, ya, persenan. Ada persenan syirik kecilnya, syirik khafinya, syirik terselubung. Ya. Halus. Dan yang ana lihat di zaman sekarang jemaah sekalian, di antara hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan dibenci oleh sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, adalah syariat poligami. Ya. Bahkan sebagian laki-laki pun membenci itu. Na'udzubillah min dzalik. Anda nggak tahu apakah karena dia nggak normal, ada sisi kebencian pada dia, atau nggak tahu. Membenci syariat poligami. Dan ketika ada orang yang berpoligami, itu langsung suudzon pada orang itu. Ya. Terutama ummahat, ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu yang nggak suka suaminya poligami karena cemburu, ini bukan berarti benci syariat. Tapi betapa banyaknya perempuan-perempuan, ya, yang hakikatnya dia itu sebenarnya benci sama syariat ini. Tapi mentalbis dan mengkofri bahwa saya bukan benci syariatnya, poligami silakan. Cuman banyak poligami yang gini-gini, cerita-cerita buruk tentang poligami itu yang diekspos. Ya. Dan itu banyak di ummahat di media sosial. Ya. Ketika ada kegagalan poligami, ketika ada perceraian, ketika ada kesalahan suami orang dan seterusnya, itu ummahat paling suka itu men-share. Paling suka. Ya. Ini terjadi dari awal anak pakai Facebook tuh. Kalau ada akar rumah tangga, perceraian, kemudian mantan istri atau si istri atau curhatan istri orang atau apa, kemudian diangkat di media sosial kelakuan suaminya gini dan seterusnya. Walaupun nggak tahu suami siapa, nggak disebut namanya, tapi itu akan menjadi booming dan akan menjadi berita hot. Lihat, sampai bisa jadi film layangan putus. Nah, ini semua musuh-musuh Allah ini yang bikin ini. Musuh syariat semua yang bikin. Tapi layangan putus itu dari mana? Film tersebut. Disebut itu dari apa? Dari kasus yang terjadi. Memang kasus. Memang mungkin keburukan. Tapi inilah keburukannya sebagian dari perempuan. Yang mereka mulai terbongkar kebencian mereka terhadap syariat Allah Azza wa Jalla ini. Tidak terima dengan syariat ini. Mulai dari perasaan cemburu dan syaitan kemudian menanamkan kebencian sampai akhirnya tadinya nggak benci dengan syariat ini, lama-lama jadi apa? Jadi benci. Itulah buruknya seseorang ketika menabung dosa, ketika menabung pemikiran dan memberikan ruang untuk syaitan untuk terus membenci. Lama-lama yang tadi bukan benci pada syariatnya, lama-lama benci pada syariatnya. Ini yang terjadi di bangsa Indonesia ini dan juga mungkin bangsa-bangsa lain. Ini harus disembuhkan. Ya, awalnya bukan benci syariat, bukan. Melihat kasus
dibahas terus, dibahas terus, dibahas terus. Lama-lama bukan benci sama oknumnya lagi, bukan. Tapi lama-lama menggeneralisir dan membenci syariat. Terasmi Pak, percayalah ini yang terjadi banyak. Terutama di kalangan ummahat yang mereka bisa dan mudah dipermainkan oleh syaitan perasaan-perasaan mereka. Dan kadang perasaan mereka yang terhasut, kebencian, akhirnya apa? Hilang logika mereka. Hilang. Ketahuilah Pak, kita tahu laki dan perempuan perbedaannya banyak. Laki-laki itu kata Ibnu Muflih Al-Hambali, ya, dan juga kata sebagian ulama, laki-laki itu ketika suka akan sesuatu kesulitan untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkan suka. Maksudnya gini, ketika laki-laki menyukai sesuatu, dia tidak tahan untuk mendamnya, melainkan dia akan belak-belakan. Itu laki-laki. Ya. Begitu. Itu laki-laki. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan atau memperlihatkan sukanya. Susah, laki-laki susah. Tapi ketika dia membenci sesuatu, dia mudah untuk menyimpannya atau menetralisir perasaannya. Itu laki-laki. Umumnya gitu ya. Beda dengan perempuan. Ketika perempuan mencintai atau menyukai sesuatu atau seseorang, dia paling lihai untuk menyembunyikannya, walaupun sampai bertahun-tahun. Dia paling lihai untuk menyembunyikannya ketika menyukai seseorang atau sesuatu. Namun ketika membenci sesuatu, perempuan itu paling mudah untuk membocorkan kebenciannya. Begitu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Laki-laki kalau udah suka akan sesuatu, coba ketika laki-laki suka akan pemandangan yang menurutnya indah, dia akan mandang terus. Dipandang lagi, ya kan? Laki-laki, kelemahannya di sini. Walaupun lisannya mungkin nggak mengucapkan suka, tapi susah untuk menahan diri dari tidak suka gitu loh. Iya. Makanya kalau ada misalnya semur jengkol di Ahad pagi, kalau suka, ya kekeh, saya pengen. Tapi sayangnya itu udah 4 tahun lalu Pak, udah lama itu. Kapan lagi ya kita kayak gitu Pak? Coba kenangan banget kan kita makan di atas bareng-bareng ya. Dulu ada Pak Sunyoto ya, rahimahullah. Ya, masa nunggu beliau ada lagi supaya itu ada lagi? Ya, subhanallah. Sampai saya diadain pulang ke rumah bawa seplastik semur jengkol dari beliau. Masya Allah, itu kenangan terindahnya Masjid Al-Muhajirin, Masya Allah. Ya, laki-laki susah untuk menahan diri dari mengungkapkan rasa sukanya. Tapi laki-laki bisa mudah untuk menetralisir keselnya. Iya. Kalau pulang kerja capek, kesel gitu. Terus kemudian diajak ngobrol sama istri, komplain, itu kan laki-laki bisa menahan diri. Mudah. Sebaliknya kalau perempuan, apa laki-laki di sini apa kelebihan kekurangannya? Kelebihannya adalah insya Allah tidak mudah ceplos, tidak mudah mengucapkan cerai, talak, tidak mudah. Laki-laki itu bisa menahan diri, walaupun ngeselin nih istrinya misalnya, bisa nyimpen karena mikir ngapain saya mengucapkan ini, nggak bermanfaat buat saya. Tapi kalau suka sama perempuan lain, ini susah, ketahuan gampang, gelagatnya susah. Disimpan pun, dipendam pun tetap kelihatan oleh istrinya. Iya, nggak tahu kok bisa. Iya, laki-laki seperti itu. Beda. Kebaca. Selain insting perempuannya ini juga pinter, laki-laki lemah dalam masalah ini. Kok beda, Pak? Ini? Ya, iya. Yang tadi nggak pernah cukur kumis, sekarang kok cukur kumis. Udah memendam perasaan supaya nggak keluar tuh ngomongan suka sama yang lain, tapi kelihatan tak ada titik-titik yang nggak kayak biasa. Itu laki-laki. Iya. Enggak Pak? Sepakat nggak Pak? Sangat. Berarti ya Masya Allah. Nah itu kekurangannya di situ. Kelebihannya bisa menahan diri dari bicara cerai dan sebagainya. Kalau perempuan suka akan sesuatu seseorang lainnya,
Itu bisa, antum nggak bisa tahu. Dalam. Ngoreknya susah. Selain karena antum udah banyak pikiran, Pak, juga aduh malas dah. Tapi bisa dipendam. Ya, makanya kata sebagian dari orang, pernah baca postingan, jangan menikahi perempuan yang merupakan fans berat terhadap aktor. Ya. Itu akan berat itu punya perempuan kayak gitu. Kenapa? Susah, itu nggak bakal dicintai sama dia. Karena dia memendam cintanya pada aktor itu. Dan nggak bakal menggapainya, tapi hatinya terus berat. Ya nggak banyak ya karena nggak bakal bisa. Cuman karena udah kandung cinta, dipendam terus. Sehingga porsi buat suaminya itu kurang. Itu ada yang bilang begitu. Dan suaminya boleh jadi nggak tahu kalau dia ngefans sama si Mandra misalnya. Suami nggak tahu. Ya, suaminya mungkin nggak tahu. Tapi bisa dengan lihainya perempuan itu bisa menutup rasa sukanya. Atau rasa sukanya sama ustadz, rasa sukanya sama ikhwan lain dan itu nggak ketahuan oleh Anda. Iya, selain karena antum udah banyak urusan di luar, dan juga antum, kita laki-laki itu susah ngorek-ngorek hati perempuan, susah. Yang ada perempuan yang mudah ngorek-ngorek hati kita. Subhanallah, itu kelebihan mereka, insya Allah. Itu, ya. Makanya dulu mungkin para jemaah yang dulu ketika mau cari jodoh, ya, atau tahu perempuan kadang-kadang kita sapa, kita apa, dia kegeeran kita sapa. Tapi dia bisa menutup geerannya itu dengan tingkah cuek. Padahal hatinya itu hampir copot itu. Anda siapa? Neng. Padahal hatinya itu, subhanallah. Itu sampai rumah nggak bisa tidur semalaman itu. Tapi ditutup bisa. Antum nggak tahu. Ya. Mungkin semalam nggak bisa tidur karena mimpi buruk setelah disapa anak antum mungkin ya. Tapi ketika perempuan itu membenci sesuatu, susah untuk menahan lisan. Susah untuk menahan. Makanya yang mana yang lebih banyak yang minta cerai? Perempuan. Udah ceraiin aja. Dan Islam ngerti itu. Makanya tongkat cerai tidak di pihak perempuan. Kalau kayak gitu udah sehari doang, habis itu pernikahan. Kesel. Itu susah untuk menahan dirinya, harus keluar, minimal curhat sama tetangga, minimal curhat sama siapa. Harus keluar. Kau kesel tuh, harus keluar. Di sini kekurangannya jelas. Ya. Makanya yang suka jelalatan itu laki-laki, yang suka ghibah perempuan. Kenapa begitu? Karena laki-laki susah untuk menahan rasa sukanya, perempuan susah untuk menahan rasa kesalnya. Kita kenapa ke pembahasan itu jemaah sekalian? Pembahasan tentang cinta ya. Nah, dari laki-laki atau perempuan, kalau mau benar cinta dan bencinya, itu parameternya harus ke Allah, tentang Allah dan dengan parameter syariat. Ya. Ketika laki-laki mencintai sesuatu atau pihak lain, pikir dia mencintainya karena Allah atau bukan. Supaya netral nih hati. Supaya nggak terlalu terngiang dan nggak terlalu kepikiran. Gitu kan? Karena kelemahan laki-laki itu ya dicintanya ini. Seringkali. Kelemahannya perempuan ya di keselnya itu. Seringkali. Nah perempuan juga begitu. Kalau kesel dia tanya pada dirinya, saya nih kesel ini karena Allah atau bukan? Di situ baru perempuan solehah. Kalau keselnya dia karena Allah, maka akan ada syariat yang mengaturnya. Kalau keselnya bukan karena Allah, karena dunia, karena cemburu buta, maka dia harus muhasabah. Astagfirullah. Ini gak ada manfaatnya saya kesel kayak gitu. Ya. Jadi laki-laki lebih mudah memuntahkan rasa sukanya, perempuan lebih mudah memuntahkan rasa kesalnya. Maka kata Ibnu Muflih, laki-laki bisa memendam kekesalannya 40 tahun. Namun tidak bisa memendam rasa sukanya 1 hari. Perempuan bisa memendam sukanya, cintanya selama 40 tahun.
tapi tidak bisa memendam kesalnya selama 1 hari. Iya, makanya pulang kerja, pulang kajian malam-malam, wah bang mau ngomong nih, aduh tuh kayak gitu tetangga 1 hari baru kejadian tadi, langsung pengen diomongin. Maka perempuan yang salihah itu yang menetralisir semua ini. Kalau dia keselnya itu bukan karena Allah, udahlah, pendem aja, lupain. Nah gitu. Ya, begitu juga laki-laki. Kalau cintanya dia bukan karena Allah, maka udahlah, netralisir aja. Ya. Tapi kemudian syirik khafi itu sesuai dengan apa yang dia benci dari apa yang Allah sukai, dan apa yang dia sukai dari apa yang Allah benci. Yang Allah benci malah dia suka. Berarti di sini disebut apa? Syirik tersembunyi. Karena apa? Menduakan Allah. Allah suka ini malah dia beda jalur. Kemudian apa yang Allah benci malah dia sukai. Ini juga ada sisi syirik khafinya, syirik kecilnya, syirik terselubungnya. Begitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum." Hal demikian karena mereka menuruti apa yang Allah murkai. Hal yang Allah murkai malah mereka turutin. Dan hal yang Allah ridhai malah mereka benci. Apa efeknya? Fa ahbata a'malahum. Itu bisa apa? Menggugurkan amalan-amalan mereka. Hati-hati. Ya. Seseorang mungkin maksiat, memang ada rasa suka dalam maksiat, tapi dia harus hati-hati. Ini naudzubillah min dzalik, kok saya bisa suka ini, muhasab. Ya, muhasab. Ya, berarti dia lebih memperturutkan hawa nafsunya dibandingkan dengan perintah Allah atau larangannya. Qala al-Laits an Mujahid fi qoulihi ta'ala la yusyrikuna bi syai'a. Berkata al-Laits dari Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, tentang perkataan Allah la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak berbuat syirik sedikit pun padaku. Maka kata Mujahid maknanya la yuhibbuna ghairi, mereka tidak mencintai selain, tidak cinta pada selainku, yaitu hanya pada Allah saja mereka cinta. Ya, jadi memaksimalkan cinta pada Allah. Dalam Sahih Al-Hakim dari dalam kitab Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, annahu qala, "Asyirku akhfa min dabibidz dzarri 'ala as-safa fil lailati adh-dhalma." Syirik itu lebih tersembunyi, lebih samar dibandingkan jalannya semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Berarti syirik itu detail banget. Subhanallah. Anak kadang merhatiin kali di dekat rumah saya, namanya kali. Ada kali ya. Kali biasa ya, cetek lah, paling segini doang airnya. Bukan kali Pak, sungai Pak. Anak kan dari tepian kali itu kan kalau di siang hari kan ada mantulan dari kelihatan langit dari kali itu, kelihatan terang langit gitu loh. Ini pada siang hari loh Pak. Bisa nggak melihat? Kalinya jernih, maksudnya jernih sini nggak, bukan kayak got, bukan. Kali yang bagus gitu apa ya. Banyak ikannya gitu loh, ikan cere, ikan sapu-sapu, ikan sepat, ikan ya bisa gabus atau apalah. Anda lihat dari atas. Nggak bisa Anda ngelihat di balik di air kali itu ikan apa aja Anda nggak bisa melihat, atau binatang apa, padahal ada gitu. Apa coba yang bisa dipelajari? Hal yang di masa terang aja kadang kita itu nggak bisa melihat gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kan kalau air itu kan kalau kita dari atas, di atasnya gini, sementara kita di langit terbuka gitu di daerah outdoor. Kan langit di atas cerah nih. Kan air itu kan memantul dari mencerminkan atasnya gitu loh. Ya. Jadi kelihatan langit gitu kan. Kelihatan nggak isinya air itu? Nggak kelihatan. Padahal siang hari. Ya. Yang kadang-kadang kita minggir 3 meter baru bisa kita ngelihat daerah situ. Oh, ada ikan itu, ada ikan itu. Karena apa?
ketika dari arah yang agak jauh nggak mantul di kita. Paham nggak Pak? Ya udah, kita azan begitu. Ya nanti kita teruskan insyaallah. وهذا kata Ibnu Rajab rahimahullah, وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعادة عليه من الشرك الخفي. Tapi di sini ada tambahan makna dari beliau. Tadi adalah nas, bahwasanya mencintai apa yang Allah Ta'ala benci atau membenci apa yang Allah Ta'ala cintai dengan adanya dalam rangka mutaba'atanil hawa, yaitu mengekor pada hawa nafsu, wal muwalat ala dzalik, dan berwala dan setia padanya pada hal yang melanggar itu, wal mu'adat alaihi, dan siap untuk bertempur deminya, maka itu termasuk syirik khafi. Nah, jadi gini Pak, jangan salah paham juga ya. Kalau misalnya seseorang suka dengan aurat misalnya, ya, laki-laki terutama kan, dia suka melihat aurat yang ini, taknya di dunia nyata atau maya ya. Apakah itu syirik? Itu masih berbuat. Apakah itu hawa nafsu? Jelas itu hawa nafsu. Tapi itu manusiawi nggak? Secara manusia suka itu ya wajar. Secara manusiawinya, tapi bukan secara dosanya. Oke? Apakah ini langsung serta-merta disebut syirik? Tidak. Maksiat, iya. Apalagi kalau nggak sengaja disebut maksiat pun enggak. Tapi enggak, dia suka, akhirnya dia ngeliat lagi. Kapan disebut syiriknya? Ketika dia memang mengikuti hawa nafsu dengan tetap melihat aurat itu, dan dia loyal kepada maksiat ini gitu loh. Dan mu'adat alaihi, dia siap untuk merelakan diri demi maksiat ini. Paham gak Pak? Beda dengan orang yang sepintas ngintip dikit. Nah ini maksiat. Tapi belum sampai level yang disebut syirik terselubung. Nah sekarang kan judol dan pinjol, judi online. Banyak orang yang terikut hawa nafsunya untuk judi online. Okay. Dan saking tercandunya dia, senangnya dia itu, dia royal, siap untuk judi. Akhirnya menghabiskan uang banyak untuk itu. Ini kan berarti mualat. Mualat itu berwala, loyal gitu loh terhadap maksiat ini. Padahal dia tahu ini haram. Dan dia bermu'adat alaihi, yaitu siap memusuhi siapapun demi dia bisa lancar melakukan judul ini. Maka ini sudah masuk dalam syirik khafi dalam hatinya. Gimana? Bisa bedakan? Jadi nggak bisa dikatakan semua maksiat adalah syirik ya. Ya kalau kayak gitu mah berarti ya semua maksiat sebut aja syirik, semua musyrik dah. Tapi kapan maksiat itu bisa disebut syirik khafi? Minimal ya, kapan? Ketika dia mencintai sesuatu yang disukai oleh Allah, dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, atau dia membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bukan hanya sekedar sekali ikut hawa nafsu, tapi karena dia siap untuk berperang demi itu. Dia relain demi itu. Ada seorang kakek-kakek usia kalau nggak salah 70 atau 80 tahun diberitakan dia mati dalam keadaan sedang berzina dengan seorang pelacur. Kira-kira ini maksiat luar biasa ini. Pertama itu zina langsung, kan? Itu zina. Dan dia, naudzubillah dari wafatnya itu ketika sedang dukhul. Artinya dukhul, Pak. Enggak usah saya deskripsikan. Bapak udah senior. Ya, lagi dukhul. Ya. Sampai pelacurnya itu menceritakan, wah itu dia baru dukhul itu udah kecapean, bengek mati dia. Kata pelacurnya juga nggak merasa bersalah. Kira-kira di sini apa nisbat syirik ini? Ini ke aki-aki, powernya udah nggak seberapa.
Tapi dia bukan hanya ikut hawa nafsu aja ini, siap mengerahkan energi buat ini, gitu loh Pak. Udah diperbudak ya, maka ini udah ada syirik khafinya pada dirinya Pak. Ya. Jadi ngebela-belain demi itu, gitu loh. Kalau misalnya maksiat-maksiat yang mungkin dikatakan ringan dan dia itu nggak ngebela-belain, ya cuman ya terjatuh aja gitu, maka ini belum bisa disebut syirik. Makanya ya nggak bisa kita langsung vonis orang musyrik, malah justru itu mazhabnya Khawarij kalau misalnya kita gitu, vonis orang musyrik hanya ada kemaksiatan yang mungkin sedikit. Pun kalau misalnya kemaksiatan besar pun, kalau kita vonis dia sebut musyrik, itu kan menjadi distorsi pemaknaan dan orang akan mengira kita telah mengkafirkan dia gitu. Ya, gitu ya. Begitu jemaah sekalian rahmatullah. Kalau dia korupsi, nilap duit orang misalnya, dan dia tercandukan akan itu, karena cuan banyak, hawa nafsunya tinggi untuk mendapatkan uang, dia rela berbuat apapun demi ini, gitu loh, demi korupsi. Nah ini sudah ada nih titik syirik, karena dia apa? Mencintai maksiat ini, padahal ini dibenci oleh Allah. Ini mencintai dari sisi apa? Bukan hanya ikut hawa nafsu saja, tapi sampai siap bertempur. Orang kalau mencintai sampai siap bertempur, maka di sini ada sisi penghambaan diri pada maksiat itu. Siap takluk dengan maksiat. Gimana Pak? Paham di sini insyaallah ya? Allah Ta'ala. Ada soal? Ada pertanyaan? Gimana? Ya kita tutup aja sampai sini. Kita tutup doa. Seru sekali itu. Bismillah. Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Tentang artinya kita tidak boleh membenci atau cinta melebihi dari Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana menyikapi tuduhan bahwa kajian-kajian salaf itu menuduh orang yang sebagian kaum muslimin itu yang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Gimana pertanyaan Pak? Tuduhan tentang kajian-kajian adalah kita kan kami cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa kami tidak boleh melakukan salawatan ini dan itu? Itu seperti itu. Misalkan seperti mungkin bersenandung dengan ya seperti itu ya. Yang dituduh artinya selama ini kan kalau misalkan kepahaman kan ada misalkan melakukan membaca sholawat itu kan satu sisi kan ya sholawat Ibrahimiyah lah yang terbaik dan tidak kembali kalau misalkan mereka melakukan itu, apalagi misalkan dilakukan di saat perayaan atau misalkan di saat antara adzan dan iqamah, itu kan justru mengganggu. Nah tetapi itu tadi gitu, tuduhannya adalah seperti tadi, enggak, kok menang cinta kepada Rasulullah, kan kami cinta. Itu bukan tuduhan Pak namanya, itu pembelaan atas Iya. Artinya pengingkaran gitu, Ustaz. Pengingkaran nyangkal. Itu yang pertama, Ustaz. Satu dulu itu. Satu dulu Pak ya. Itu pun satu ini belum tentu anak jawab Pak. Jadi kita katakan, kita tidak mengatakan kalian bukan berarti tidak cinta ya. Sebagian saudara kita yang memang sholawat dengan cara-cara bid'ah, mungkin ada cinta mereka pada Rasulullah SAW. Ya. Tapi kadang manusia itu mengalokasikan cintanya dengan cara yang salah. Nah gitu Pak. Ya. Jadi nggak semua yang mencintai itu benar caranya, tapi kita nggak menafikan cintanya dia, gitu Pak. Ya. Seorang suami kadang mencintai istrinya, tapi kadang caranya dia mencintai istrinya itu salah, gitu Pak. Ya. Manusia atau Muslim banyak yang cinta Allah betul, tapi banyak yang salah dalam mendedikasikan cintanya itu salah, caranya nggak benar, gitu.
Itu. Maka kita katakan antara antum cinta dengan Rasulullah itu satu poin, dan antara cara antum praktiknya dalam mencintai Rasulullah itu poin yang berbeda. Maka kita katakan Allah akan mengganjari cinta antum ke Rasulullah. Tapi Allah bisa saja menghukumi antum dengan cara yang tidak pantas dalam mencintai Rasulullah. Gitu ya. Cara ya. Karena kadar cintanya antum Anda nggak tahu. Boleh jadi emang antum cinta sama Rasulullah, betul. Mungkin ditanamkan oleh kiai atau ustaz-ustaz antum bahwasanya kita wajib mencintai Rasulullah, dan antum mungkin cinta sama Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah. Tapi cara antum mencintai Rasulullah itu yang kita kritisi, bukan cintanya antum pada Rasulullah. Cintanya antum pada Rasulullah kita doakan semoga itu dapat ganjaran, tapi cara antum itu yang tak boleh seperti itu. Gitu. Ya. Yang kedua Ustaz, ngeri sekali ya Ustaz, artinya sirik khofi itu karena kan kita gini Ustaz, sepemahaman juga kalau misalkan surga itu tidak bisa dimasuki apabila engkau tidak mempunyai hati yang selamat, Ya. dan syaratnya adalah tauhid. Ya. Dan sementara syirik itu adalah bahkan sampai tadi kan artinya terhapusnya amalan-amalan kita, terdelete. Ya. Nah, apabila termasuk juga kah syirik khafi yang barusan ya kayak ria, terus kemudian kayak tadi misalkan kita mencintai anak kita, keluarga kita yang Allah alam karena kejahilan kita juga itu akhirnya malah melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Syukran. Berapa Enggak, itu bukan pertanyaan, Pak. Nah, artinya maksud anak gini loh Ustaz, kalau misalkan sampai itu artinya terukur, kan syarat kita masuk surga itu kan harus punya hati yang selamat. Ya. Iya, baik. Ya, Anda paham poinnya, Pak. Jazakallah khair. Kata Allah Azza wa Jalla, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah dengan qalbu yang selamat. Selamat dari apa? Sebenarnya qalbu yang selama ini selamat dari syirik itu jelas, dan juga selamat dari maksiat-maksiat besar, dan selamat dari hiqd dan ghil, yaitu kebencian dan kedengkian pada sama muslim. Itu semua masuk. Jadi mendatangi Allah Ta'ala dengan qalbu yang selamat dari itu semua, terutama syirik. Ya. Nah, tapi kan kenyataannya peraturan dalam Islam ini, wah sampai syirik aja sedetail itu. Gimana kita bisa selamat? Bisa, insya Allah. Asal kita sering taubat, sering muhasabah dan taubat. Ya minta ampunan terus sama Allah. Setiap hari, bahkan kalau bisa setiap saat. Ya siapa tahu kita dimatikannya setelah kita bertobat. Diwafatkannya setelah Allah membersihkan diri. Betul. Susah. Kita udah banyak pikiran tentang dunia. Terus harus memikirkan semut hitam di atas batu hitam di bulan malam. Artinya apa? Kita di sini diperintahkan untuk banyak-banyak muhasabah dan scanning hati. Dan gak boleh merasa sudah selamat gitu saja sebelum nafas ini habis. Harus terus. Dan Allah Ta'ala akan menilai hambanya ini, usahanya ini seberapa. Gitu loh. Hasil kadang-kadang mengkhianati usaha, tapi Allah Ta'ala tidak pernah mengkhianati usaha manusia. Karena hasil itu makhluk, usaha makhluk, sementara Allah itu khaliq. Dan Allah Ta'ala al-Hakim, maha bijaksana. Kalau dia Allah Ta'ala melihat antum sudah berusaha terus tazkiyatun nufus, introspeksi diri, maka Allah tidak akan menzalimi antum dengan mematikan antum dalam keadaan musyrik. Maka tugas kita itu sebenarnya udahlah, fokus aja di ibadah. Insyaallah Allah Ta'ala akan jadi sesuai dengan seberapa fokus kita dan ikhtiar kita. Iya. Apakah manusia yang masuk surga itu harus pasti selamat dari semua itu? Iya. Ketika masuk surga, selamat dari itu semua.
bahkan dari kebencian antar sesama itu bebas. Dan ada perjalanan nanti cuma, ada perjalanan dia di pada masa di hari yaumul hisab, di qantarah di atas neraka, kemudian di depan pintu surga akan terjadi qisas. Nih, orang-orang yang sudah dinobatkan masuk surga aja, tinggal dia udah selamat kan, nanti kan ada sirat. Di atas, di bawahnya tuh jahannam. Dan setiap manusia muslim calon penghuni surga itu pasti wariduha, yaitu akan pasti melewati. Kalau misalnya udah lewat sirat itu mesti ya masuk surga, bakal masuk surga itu, nggak bakal udah lewat sirat dia balik lagi ke neraka, nggak. Ini pasti masuk surga nih orang-orang ini. Tapi sebagian dari mereka itu berhenti di depan pintu surga. Karena apa? Hutang. Ya. Dan ada ketidakselamatan hati dari penyakit hati terhadap sesama. Kebencian. Keenakan sama fulan. Perasaannya bergesek sama fulan. Itu nanti akan dikisos setelah jembatan itu. Kisos di sini bukan kisos habis dibunuh bukan, kok itu mah sebelum jembatan itu mah. Ya, itu mah sebelum jembatan. Itu mah sebelum ini. Tapi ini apa? Masalah dia masih punya utang belum dibayar padahal dia mati syahid. Masalah dia udah terhapus dosanya tapi sama fulan masih ada gap. Gitu. Maka gap ini akan Allah hilangkan. Allah kisos ini bukan berarti akan Allah hukum dan jelekkan orang, enggak, tapi dibersihkan oleh Allah. Kata Allah surah Al-Hijr, wa naza'na fi qulubihimul ghil wa naza'na fi qulubihim wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari kalbu-kalbu mereka ghil, bencin di hati dicabut. Mereka akan menjadi sebagai ikhwan, saudara-saudara, ala sururin mutaqabilin, saling berdampingan dan saling berhadapan di atas dipan-dipan nanti di surga. Tapi sebelum masuk surga akan dicabut dulu tuh. Jadi masuk surga itu udah bersih semua. Begitu juga dengan syirik-syirik kecil yang tadi itu. Kalau dia Allah ampuni, maka bersih. Maka syirik yang lebih sahih, syirik kecil itu bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau Allah menginginkannya. Yang menggugurkan dosa, yang menggugurkan amalan adalah syirik besar, membuat semua amalan gugur. Adapun syirik kecil, ya, yang kecil detail, ya, bisa jadi Allah Taala ampuni, bisa jadi Allah Taala tidak ampuni, terserah. Begitu. Tapi kita minta terus setiap hari sama Allah. Al-afwu wal afiyah, maafan dan keselamatan. Tapi mungkin sampai situ aja, udah hampir jam 7:30 ya, kita coba sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.